Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hesti Agustina di seputar bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kalian untuk berpuisi. Sebelum itu, mari kita simak terlebih dahulu puisi berikut ini. Mata terbuka, melihat masa yang pernah ada, menghantui rasa dalam jiwa. Hembusan angin perlahan menyeka. Adakah rasa walau penuh kenang? Adakah keinginan walau tak pernah tersampaikan? Jika raga tak mampu menerka, jiwa tak lagi merasa. Tak mampukah kau hanya menatap, dan menetap padaku? Nah, berikut merupakan contoh puisi. Mungkin sebelumnya kalian sudah pernah membaca puisi, atau bahkan kalian sudah pernah menulis puisi secara pribadi. Selanjutnya, mari kita ulas materi puisi dan beberapa hal yang harus kalian ketahui di semester ini. Puisi merupakan karya sastra, hasil ungkapan pemikiran dan perasaan manusia yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh dengan makna. Puisi mengutamakan bunyi, bentuk, dan makna yang hendak disampaikan. Selanjutnya ada ciri-ciri puisi. Mempunyai rima, pengulangan bunyi, mempunyai irama, pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Memperhatikan diksi, pemilihan kata, menggunakan bahasa yang padat, bahasa yang singkat, namun jelas dan bermakna. Mempunyai daya imajinatif dan figuratif. Penggunaan bahasa yang tidak sesungguhnya dan dengan gaya bahasa kiasan. Memperhatikan bentuk, tata letak dalam penulisan sebuah puisi. Menuju pada jenis puisi, yang pertama ada puisi naratif. Puisi naratif disusun oleh penyair mengandung suatu cerita. Terdapat unsur-unsur seperti pelaku, perwatakan, setting, atau rangkaian peristiwa tertentu. Nah, puisi naratif di sini terdiri atas dua bagian. Yang pertama, ada balada, puisi yang menggambarkan perilaku seseorang secara objektif, baik lewat dialog maupun monolog. Contohnya, balada Orang-Orang Tercinta, karya W.S. Rendra. Yang kedua ada romansa, puisi yang mengandung cerita romantik, berarti sesuatu yang romantis, bisa tentang kisah percintaan yang diselingi dengan perkelahian, dan bisa berubah juga dengan petualangan. Contohnya, Taman, karya Chairil Anwar. Surat Cinta, karya W.S. Rendra. Lalu yang kedua ada puisi lirik, puisi yang berisi luapan batin penyair. Terdiri atas 3 jenis. Ada elegi, puisi ratapan yang mengungkapkan perasaan duka ataupun sedih. Contohnya, Elegi Jakarta, karya Asrul Sani. Serenada, sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Contoh, Serenada Biru, Serenada Jambu, karya W.S. Rendra. Dan yang ketiga ada ode, puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang. Contohnya,
Teratai, karya Sanusi Pane. Diponegoro, karya Chairil Anwar. Lalu yang ketiga ada puisi deskriptif. Penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan, peristiwa, maupun suasana yang dipandang menarik perhatian. Terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada satire, puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas terhadap suatu keadaan. Contohnya, Negriku, karya Gusmus. Pencopat Metropolitan, karya Malik Abdul. Lalu yang kedua ada puisi kritik sosial, puisi yang menyatakan ketidaksenangan terhadap suatu keadaan. Contoh, Suara dari Rumah-Rumah Miring, karya Wiji Tukul. Dan selanjutnya ada puisi impresionistik, puisi yang mengungkapkan suatu kesan terhadap suatu topik. Contohnya, Teratai, karya Sanusi Pane. Diponegoro, karya Chairil Anwar. Unsur pembentuk puisi. Yang pertama ada majas dan irama. Majas, bahasa kias yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi pembaca. Majas yang biasa digunakan ada majas personifikasi, majas hiperbola, majas paralelisme, majas metafora, dan majas perumpamaan. Mengenai penjelasan tentang majas ada di slide terakhir ya. Sabar. Irama, alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi memberikan jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang dapat membangkitkan emosi, seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Lalu yang kedua ada penggunaan kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Dalam puisi memang banyak menggunakan kata bermakna konotasi. Biasanya berupa kiasan atau suatu perbandingan. Yang ketiga ada kata-kata berlambang atau simbol. Sesuatu yang berupa gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Nah, di sini contohnya putih melambangkan kesucian atau kebersihan. Bunga melambangkan kecantikan, api melambangkan kemarahan, baja melambangkan kekuatan atau ketangguhan. Lalu yang keempat ada pengimajinasian dalam puisi. Susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Nah, di sini bisa berupa seolah-olah mendengar suara, atau bisa disebut dengan imajinasi auditif, seolah-olah melihat benda, imajinasi visual, seolah-olah meraba dan menyentuh, imajinasi taktil. Nah, berikutnya ada unsur-unsur puisi. Struktur fisik puisi. Tata wajah atau bisa disebut juga dengan tipografi. Tipografi adalah tatanan kata, kalimat, larik, dan bait dalam puisi. Tipografi memberikan kesan tertentu dalam puisi. Dengan tipografi juga bisa digunakan untuk membedakan antara puisi dengan prosa dan drama. Larik dalam puisi berbentuk bait, sedangkan prosa berbentuk paragraf. Setiap bait tidak harus berawal dari tepi kiri dan berakhir di tepi kanan. Bait puisi dapat ditulis di tengah-tengah, di tepi kiri maupun di kanan, atau bentuk yang lain. Jadi intinya bebas, sesuai kreativitas masing-masing.
Yang kedua ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Pemilihan kata dilakukan dengan mempertimbangkan irama, nada, dan estetika dalam keindahan bahasa. Yang ketiga ada imaji atau imajinasi. Merupakan unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Seperti imaji penglihatan, imaji suara, dan yang lain sebagainya. Hal ini bertujuan agar pembaca maupun pendengar dapat membayangkan bahkan merasakan yang telah dirasakan oleh penyair. Lalu yang keempat ada kata kongret. Merupakan kata yang dapat memungkinkan munculnya imaji. Kata kongret bersifat imajinatif sehingga munculnya imaji. Nah, contohnya seperti permata senja. Berarti pantai atau tempat yang sesuai untuk melihat datangnya senja. Yang kelima ada gaya bahasa atau bahasa figuratif atau bisa disebut juga dengan majas. Merupakan penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna kias. Umumnya, gaya bahasa yang digunakan berbentuk majas, seperti majas metafora, simile, anafora, paradoks, dan lain sebagainya. Nah, untuk majas ada di slide terakhir ya. Yang keenam ada rima atau irama. Merupakan persamaan bunyi di awal, tengah, maupun akhir puisi. Berikutnya ada struktur batin puisi. Tema merupakan unsur utama pada puisi karena berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Tanpa tema yang jelas, tentunya akan menghasilkan puisi yang tidak jelas maknanya. Nada berkaitan dengan sikap penyair terhadap pembacanya. Ada nada tinggi, nada rendah. Dan yang ketiga ada amanat. Merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah puisi. Amanat dapat ditemukan dengan memaknai puisi tersebut secara langsung. Selanjutnya ada unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi merupakan faktor puisi yang pembentukannya dari dalam dan dari luar, sehingga bisa menjadi sebuah puisi yang indah. Berikut merupakan unsur pembangun puisi. Yang pertama, bunyi. Bahasa puisi cenderung menggunakan unsur perulangan bunyi. Bunyi memiliki peran penting agar puisi terdengar jika dibaca dan didengarkan. Yang kedua, diksi. Pilihan kata atau frasa dalam karya sastra. Penyair akan memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan maksud yang ingin diucapkan dan efek puitis yang ingin dicapai. Yang ketiga, ada bahasa kiasan. Penyimpangan dari pemakaian bahasa yang biasa. Dan yang keempat, ada citraan puisi. Bentuk penggunaan bahasa yang mampu membangkitkan kesan yang konkret terhadap suatu objek. Nah, di sini terdiri atas citraan penglihatan, citraan rabaan, citraan pengecapan, dan citraan penciuman. Yang kelima, ada sarana retorika puisi. Merupakan muslihat intelektual. Sarana retorika puisi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada hiperbola, ironi, ambiguitas, paradoks, litotes, dan elipsis. Lalu yang keenam, bentuk visual puisi. Meliputi penggunaan tipografi dan susunan baris. Dan yang ketujuh, makna puisi. Isi yang ada dalam sebuah puisi,
biasanya berkaitan dengan pengalaman dan permasalahan dalam kehidupan manusia. Nah, berikut merupakan jenis-jenis majas, definisi beserta dengan contohnya. Dibaca ya. Ada majas personifikasi, hiperbola, metafora, majas metonimia, simile, asosiasi, atau perumpamaan, majas pleonasme, ironi, litotes, ada pula majas antitesis, repetisi, paradoks, dan ambiguitas. Berikut merupakan materi puisi kelas 8 semester 1. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jauhi kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.